Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E dengan judul Implementasi Skema Data Warehouse pada Formula 1 Driver Dataset dengan tugas Bisnis Intelijen ISB 303. Dengan saya Muhammad Giri Fatir Rahman, NRP 16 2021 048, dan rekan saya Uga Abigail dengan NRP 16 2021 049. Muhammad Reza Nugraha dengan NRP 16 2001 050. Saya Satrio Suryan Kamil, NRP 052. selanjutnya ke latar belakang. Dalam tugas ini, kami akan merancang skema data warehouse berdasarkan data yang disediakan oleh Kaggle, sebuah platform yang menyediakan beragam dataset dari berbagai domain. Data yang kami peroleh dari Kaggle akan digunakan untuk analisis data, pengembangan mode machine learning, dan berbagai keperluan lainnya. Data warehouse adalah sistem yang telah dirancang khusus untuk menggabungkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber yang nantinya akan memungkinkan analisis yang lebih efektif. Kedua, ada pemilihan dataset Kaggle. Sebuah dataset dari Wikipedia yang berisi informasi tentang semua pembalap formula. Formula One, sebuah kejuaraan balap yang ikonik, memiliki latar belakang yang mendalam dan kaya akan peristiwa membentuk esensinya saat ini. Sejarah F1 dimulai pada tahun 1950 ketika Federasi Internasional Otomotif atau FIA menciptakan kejuaraan dunia Formula 1 sebagai langkah untuk menyatukan berbagai balapan Grand Prix yang populer di Eropa menjadi satu kejuaraan global yang bergengsi. Data ini akurat hingga Grand Prix Bahrain 2023. Pembalap yang hanya berpartisipasi dalam sesi latihan Jumat dan tidak benar-benar terdaftar untuk balapan tidak termasuk dalam dataset ini. Data mencakup fitur-fitur berikut. Pertama, ada nama pembalap, menyajikan nama lengkap dari setiap pembalap Formula One yang terdaftar dalam dataset. Kedua, ada kebangsaan, memberikan informasi tentang negara asal atau kebangsaan dari masing-masing pembalap. Ketiga, ada musim yang diikuti, menunjukkan tahun-tahun ketika pembalap tersebut berpartisipasi dalam kejuaraan Formula One. Yang keempat, ada gelar pembalap, merupakan informasi apakah pembalap tersebut pernah meraih gelar pembalap dalam karirnya. Kelima, ada partisipasi dalam balapan, jumlah balapan yang diikuti oleh pembalap selama karir mereka. Yang keenam, ada balapan yang diikuti, menunjukkan spesifik balapan dalam setiap musim yang diikuti oleh pembalap. Yang ketujuh, ada posisi start di grid atau pole position, informasi tentang berapa kali pembalap tersebut memulai balapan dari posisi pertama di grid. 8, ada kemenangan dalam balapan, jumlah kemenangan yang diraih oleh pembalap selama karir mereka. Yang 9, ada podium yang dicapai, jumlah podium yang diraih oleh pembalap dengan mencakup posisi pertama, kedua, dan ketiga. Yang 10, ada lintasan tercepat, menunjukkan berapa kali pembalap mencatatkan lintasan tercepat dalam suatu balapan. Yang ke-11, ada poin yang diperoleh, jumlah poin yang diperoleh oleh pembalap selama karir mereka dengan mempertimbangkan sistem penilaian poin yang berlaku. Ini ada sumber data Kaggle yang ambil dari https www.kaggle. Terus untuk ukuran datasetnya itu ada memiliki 22 kolom dan 868 data. Dataset Formula One Reverse ini menyediakan informasi terperinci tentang pembalap Formula One, mencakup sejarah dan statistik mereka dalam kejuaraan. Dengan total 22 kolom dan 868 data, ini adalah sumber data pada website Kaggle untuk analisis dan pemahaman lebih lanjut tentang dunia balap mobil paling bergengsi. Data ini dalam konteks Formula One melibatkan analisis dan pemahaman data yang berkaitan dengan data pembalap dan performa mobil yang mempengaruhi hasil balapan dengan contoh data pembalap yaitu dengan analisis data performa pembalap termasuk catatan waktu tercepat, berapa pole position, kemenangan dalam membalap, podium didapat, dan sebagainya.
Eh, Oke, selanjutnya dari yang kita ambil itu untuk pemahaman kita dalam analisis data. Setelah itu kita melakukan struktur data yang dimana struktur data ini sudah kita ambil dari data Kaggle tersebut dan kita masukkan kepada Excel. Jadi di dalam struktur data ini kita bisa ada nomor atributnya, keterangan, data tipe, sama kriteria. Dengan contoh lain, atribut nomor satu itu driver dengan keterangannya yaitu nama pembalap dengan data tipenya string dan kriterianya itu adalah contoh dari nama pembalap tersebut seperti Carlo ABT, George Bekasi sama Kenny Atkinson, Andrea De Adamic sama Philip Adams. Setelah itu nationality yang keterangannya itu adalah negara asal si pembalap itu dengan tipe datanya string. Dengan contohnya kriterianya ya Italy, United Kingdom, Belgium, West Germany, United States. Selanjutnya seasons. Eh, Season itu adalah musim balapan dengan data tipenya string. Itu kita ngambil data Kaggle itu pada saat zaman sejarah dulu Formula One itu dimulai. Jadi kita makai data Kaggle itu pada tahun 1950 sampai sekarang 2023. Setelah itu championship. Championship itu adalah kejuaraan yang dimana kejuaraan itu hasil perolehan dari si pembalapnya itu satu musim. Race entry itu adalah berapa kali mereka balapan. Restart, eh, pembalap mulai balapan. Dan pole position yang sudah dijelasin sebelumnya oleh Geril itu adalah pembalap yang posisinya terdepan. Race win, pembalap yang memperoleh kemenangan. Dan podium itu adalah medali dari balapan. Contohnya termasuk dari juara satu, juara dua, juara tiga, dan itu adalah podium. Fastest lap itu adalah lap di saat balapan dimulai, ada seorang driver yang bisa melakukan fastest lap dalam satu putaran itu. Jadi lap tercepat yang didapat oleh pembalap dari data itu dari 1950 sampai 2023. Selanjutnya points. Points itu adalah perolehan poin yang dilakukan oleh pembalap untuk balapan. Dan selanjutnya itu aktif. Aktif itu adalah status pembalapnya yang dimana di tahun 1950 dan 2023 data yang kami ambil itu kita harus mengetahui pembalap mana yang masih aktif dalam ajang balapan dan tidak atau pensiun gitu. Champions years di saat sebelumnya kami menginput struktur datanya itu adalah champions, itu adalah cuma hasil peroleh champions yang berapa kali. Nah, ini adalah semacam data pemahaman kita untuk berapa aja sih si championship ini yang mereka juara gitu. Kayak juara dua itu tahun berapa aja gitu. Selanjutnya dekade. Jadi setiap pembalap itu berapa dekade dia main, berapa race, berapa musim yang dia main itu dekade. Selanjutnya pole rate. Pole rate adalah rating yang dimana rating dari kalkulasi sebagai pembalap dalam satu musim dari 1950 sampai 2023 dengan rating gitu ya. Kayak pembalap bisa menghasilkan rating persentase di posisi terdepan itu seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya start rate. Start rate itu yang dimana si pembalap drivernya itu bisa memulai balapan di ajang Formula One tersebut. Win rate. Win rate itu adalah persentase si pembalap itu dari hasil memperoleh kemenangannya berapa kali itu bisa di rating dari persentase winnya berapa dalam satu musim atau dari 1950 sampai 2023. Fastest lap rate itu adalah rating yang dimana mereka sebagai pembalap persentasenya berapa yang dia peroleh dari fastest lap tersebut. Point per entry itu adalah raihan poinnya. Selanjutnya years active, yaitu sama kayak
kayak yang sebelumnya, yaitu status. Jadi status tahunnya yang dia aktif atau enggak dalam ajang balapan. Setelah itu champions yang bersifat boolean. Jadi di saat kita sudah mengetahui bahwa ada pembalap yang champions atau tidak, dan ini kita bisa mengetahui driver mana sih yang benar-benar mereka tuh juara dunia atau tidak. Selanjutnya kita melakukan normalisasi, yaitu kayak semacam perancangan yang kita tentuin dulu dimensinya seperti apa dari si dataset itu yang kita lihat dari source dari Excel tersebut yang sudah dilihat gitu ya. Jadi kayak penentuan pertama yaitu kami merancang bahwa kita merancang si dimensi pembalap. Dimensi pembalap dengan ID pembalapnya tersebut dan nama si pembalap. Dengan tipe datanya si pembalap ID itu adalah primary key dan itu adalah integer dan nama adalah string. Dengan contoh di tabel tersebut nomor 1 dengan ID pembalapnya P01 dengan nama Alberto Ascari. P02 Juan Manuel Fangio, P03 Nino Farina, P04 Mike Hawthorne, P05 Graham Hill. Selanjutnya dimensi nationality. Dimensi nationality itu adalah primary key dari national ID tersebut dan string dari nationality. Dengan contoh N01 dengan negaranya tersebut Italia, N02 Argentina, N03 Italia, N04 United Kingdom, N05 United Kingdom juga. Selanjutnya dimensi musim. Dimensi musim yang kita jelasin sebelumnya adalah eh, gimana mereka balapan berapa musim yang mereka ikuti dalam ajang balapan tersebut dan keikutsertaan dalam musimnya itu. Dan ini primary key dari musim ID dan musim itu tersebut dengan tipe datanya string. Kayak di sebagai contoh nomor 1, musim ID M01 itu adalah keikutsertaan seorang driver dalam berapa musim gitu. M02 dengan keikutsertaan musim tersebut, M03 dan seterusnya. Setelah itu kategori. Kenapa kita masukin kategori? Karena kan kita harus melihat kategori dari si pembalap itu, dari pembalapnya itu kita bisa tahu berapa sih perolehan dia menang dan podium yang dia raih. Jadi kita membuat kayak semacam statistik pembalap tersebut. Dengan contoh dari statistik pembalap itu yaitu kategori ID, wins, sama podium. Dan kategori ID sendiri itu adalah primary key yang bersifat yang data tipenya integer. Wins integer, podium integer. Dengan contoh kategori ID tersebut dengan wins perolehan menangnya sampai 13 kali dan perolehan podiumnya 17 kali. Selanjutnya C02, 24, podiumnya 35. Channel 3 Pro 5 podiumnya 20. Channel 4 itu adalah 3, podiumnya 18. Channel 5 itu 14, podiumnya 36. Selanjutnya dimensi rate. Dimensi rate itu adalah hasil kalkulasi kita dalam melakukan struktur data yang kita ambil dari Excel yang kita input. Dan primary key itu sendiri yaitu rate ID, poll rate itu sebagai double, star rate itu sebagai double juga, win rate double, podium rate double, fast lap rate double. Dengan contoh R01 itu 6,13, 9,92, win rate-nya 8,91 itu sudah kita presentasiin bahwa pembalap yang di rate ID-nya R01 sampai R05 itu adalah hasil persentase kita dari perolehan dari si win sama podium tersebut. Setelah kita melakukan normalisasi dari perancangan dimensi tersebut, kita bisa melakukan rancangan skema data dari yang kita ambil dari data Kaggle itu. Dari yang termasuk yang kita buat tadi yaitu tabel dimensi.
yaitu kita lakukan akhirnya, yaitu fakta tabel. Fakta tabel dengan kita bisa mengetahui bahwa pembalap ID, musim ID, kategori ID, dan red ID yang kita input dari dimensi itu, kita bisa melakukan pemahaman data bahwa si pembalap yang ada di pembalap ID itu dari P01 dengan keikutsertaannya dari M01 yang sudah kita sebut sebelumnya dengan red ID-nya R01 yang kita jelaskan sebelumnya itu memperoleh championsnya dua kali dan berapa sih tahun berapa aja dia juara dunia yaitu 1952 dan 1953 itu Alberto Ascari. Selanjutnya P02 kita bisa mengetahui P02 yaitu Juan Manuel Fangio dengan kayak kita sudah input pembalap P02, M02, C02 dari kategori ID dari si kumpulan si pembalap ID musim musim ID kategori ID dan red ID itu championnya 5 dan tahun berapa aja yang dia raih dalam juara dunia tersebut yaitu 1951, 1954, 55, 56 sampai 57. Selanjutnya P03 itu raihannya satu kali juara dunia dan juaranya di pada tahun 1950. Selanjutnya P04 dan keikutsertaannya M04, C04, R04 dengan raihan poinnya itu 112 itu memperoleh satu juara dunia yang pada tahun yang dia raih pada tahun 1958. Selanjutnya P05 dengan poin 270 yang dia raih juaranya adalah dua kali dan itu yang dia raih juara dunianya pada tahun 1962, 1968. Itu adalah fakta tabel yang kita lakukan dalam perancangan itu untuk kita bisa memahami bahwa si pembalap ID-nya itu kita mengetahui statistiknya bahwa poin yang dia raih eh, berapa musim itu dan championsnya itu beberapa yang poinnya kita raih itu bisa memperoleh juara dunianya berapa kali dalam per musim. Oke, lalu selanjutnya ada skema data warehouse, rancangan skema data warehouse kita yang jenisnya Snowflake skema. Di sini terdapat 6 entitas. Yang pertama ada dimensi musim, lalu dimensi kategori, dimensi red, dimensi nationality, dimensi pembalap, dan fact table. Yang masing-masing 5 entitas diantaranya memiliki primary key, di mana dimensi musim memiliki primary key musim ID, dimensi kategori memiliki primary key kategori ID, dimensi red memiliki primary key red ID, dimensi nationality memiliki primary key nationality ID, dan dimensi pembalap memiliki primary key pembalap ID. Yang dimana masing-masing primary key ini menjadi measure juga di dalam fact table yang ditambahkan dengan atribut tambahannya yaitu ada points, champions, champion years. Lalu untuk relationship antar entitas dimensinya dari fact table ke dimensi pembalap yaitu one to many, dari fact table ke dimensi musim yaitu one to many juga, lalu dimensi kategori ke fact table yaitu one to many juga, dari fact table ke dimensi red itu one to many juga, lalu dimensi pembalap ke dimensi nationality juga one to many karena pembalap sendiri hanya punya satu nationality. Lalu selanjutnya ada tahap implementasi. Di sini pertama-tama untuk tahap implementasinya sebelum kita mulai penarikan datanya, kita sebelumnya harus membuat database terlebih dahulu di dalam MySQL server kita. Lalu kita membuat tabel-tabel dari dimensi-dimensi yang sebelumnya kita sudah rancang di dalam skema. Di mana yang pertama ini ada dimensi pembalap. Di dalam dimensi pembalap ini, di dalam tabel dimensi pembalap ini ada pembalap ID, ada nama, ada nationality ID, dan referensi nationality ID yang terreferensi dari
dimensi nationality ID. Lalu setelah kita membuat tabel SQL di dalam SQL Server, kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Di sini sebelum kita melakukan konfigurasinya, kita harus melakukan connection manager dulu terhadap uh, data di dalam Excel source yang kita pakai sebelumnya. Untuk tahapan di dalam pembuatan dimensi pembalap ini, yang pertama-tama ada Excel source, lalu ke data conversion, lalu ke sorting, lalu ke script komponen, lalu sort lagi, di sorting lagi, dan terakhir ke OLEDB destination-nya. Selanjutnya, ini untuk langkah awalnya, kita pertama di dalam control flow-nya, kita pakai data flow tags. Lalu di dalam data flow tags ini kita pakai Excel source. Di dalam Excel source ini kita panggil uh, tabel yang kita gunakan, yaitu formula drivers-nya. Kita import Excel-nya, kita masukkan. Setelah itu kita ke tahap data conversion. Di sini yang kita ambil kan tadi pembalap kan. Jadi di dalam tabel yang Formula One tadi itu namanya driver. Di sini input column-nya driver, output aliasnya copy of driver, lalu data type-nya string, panjangnya 255. Setelah kita checklist, kita oke, lalu masuk ke tahap 2 yaitu sorting. Setelah data conversion lalu sorting, di sini kita sorting drivernya, source type-nya ascending dari uh, source order pertama untuk ID yang pertama. Lalu selanjutnya ke tahap script editor, script komponen. Di sini kita masukkan uh, output columns-nya untuk karena di dalam tabelnya kita tidak memiliki ID, kita membuat ID-nya di dalam sini. Untuk output columns-nya ada ID, nanti kita add columns ID. Lalu selanjutnya kita ke script, kita edit script di dalamnya, nanti kita ubah scriptnya menjadi row number 1. Selanjutnya untuk ke tahap selanjutnya kita ke tahap sorting lagi untuk ascending sorting order yang tadi udah dilakuin. Kita bakal di sorting ascending lagi di sini untuk data si pembalapnya. Selanjutnya ada selanjutnya terakhir itu oleh DB destination, di mana di sini destination dari si database yang kita mau pakai itu di mana. Lalu kita input columns-nya uh, dari dimensi yang kita ambil, yaitu apa aja tadi, ada ID yang barusan kita buat, lalu sama nama si drivernya beserta nationality ID-nya. Lalu nanti kita oke. Setelah itu kita run. Nanti kalau sudah di run, kita cek di dalam SQL Server kita, di pada bagian driver ID kita select bintang from, pembalap ID, nama, dan nationality. Nanti akan muncul data yang ada di dalam Excel yang kita implementasiin. Kemudian ada dimensi, bentar. Kemudian ada dimensi buat musim. Di musim yang pertama itu ada Excel source. Di sini kita milih datanya yang mana, terus kolom yang mana. Kemudian data conversion. Di sini kita ngambil season.
kemudian di oke, terus ada script komponen. Di script komponennya kita edit, nambahin row number sama row.id. Bentar, sortnya kelewat. Di sortnya kita ngambil yang copy of seasons, kemudian di oke. Tadi short script komponen sudah, terus kemudian ke sort satu. Di sort satu kita ngambil ID yang sudah dimasukkan di script komponen di input output seperti ini. Setelah itu kita masuk ke OLEDB, pilih tabelnya di musim, kemudian di mappingnya kita ID itu untuk musim ID, kemudian copy of season itu untuk musim. Terus selanjutnya ada ini, itu ada dim kategori. Dim kategori sama kayak yang tadi sebelumnya, kita milih Excel source-nya dulu, kemudian milih kolomnya, terus data conversion. Data conversionnya kita milih tadi itu yang kategori ya. Terus di sort kita milihnya race win podium, script komponen sama tambahin ID, dan yang raw number di script itu. Kemudian di sort satunya kita masukin ID yang dimasukin di script komponen. Kemudian oleh DB-nya kita milih dim kategori. Terus di mappingnya itu ID-nya untuk kategori ID. Copy race wins-nya itu untuk wins. Terus copy of podium-nya untuk podium. Terus ada dim rate. Dim rate kita pertama itu milih Excel source juga sama. Terus data conversionnya kita ada power rate, start rate, win rate, podium rate, dan fast lap rate. Terus di sortnya kita milih copy of semuanya yang tadi kita sudah pilih. Di script komponen juga sama, kita tambahkan ID pada kolom output. Terus scriptnya tambahin row number juga. Di sort satunya kita milih ID yang telah diinputkan tadi. Kemudian di oleh DB-nya kita pilih tabel beam rate. Kemudian di mappingsnya itu kita ID untuk rate ID. Terus untuk semua itu kita pilih copy of. Setelah itu di run sudah. Eh, Mungkin ini adalah proses kita dalam melakukan SSCS, yaitu SQL Server Integration Service, yang dimana kita bisa ngimplementasiin data kita yang kita rancang sebelumnya pada perancangan Snowflake skema yang kita rancangi, yaitu ya yang kita dapatkan yaitu Snowflake yang kita eh, rancangin dari data Kaggle tersebut yang bisa bisa dibuka pada Excel. Dan ini juga hasil kita melakukan normalisasi supaya data kita tidak mengalami redundansi. Itu kemungkinan itu adalah kesimpulan kita untuk melakukan presentasi ini, yaitu kita bisa memahami cara pemahaman kita dalam menganalisis data dalam proses bisnis intelijen ini. Mungkin ini adalah penutup dari kelompok E. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya Satrio Suryan Kamil selaku anggota dari kelompok E, dan rekan saya Hugo Abigail, Muhammad Geril, dan Muhammad Rai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.